Tapi yang jelas Anda belum bisa buktikan ya bahwa Abraham, Musa mengenal Allah. Itu loh, kenapa bisa Elia sama Musa ketemu dengan Yesus? Hah? Ada apa? Siapa Yesus ini? Siapa? Aku tanya, Baginda pernah nggak ketemu sama Musa sama Elia? Hah? Saya tanya dulu. Tapi Musa ketemu dengan Elia di satu bukit. Ada rahasia ilahi yang sedang dikerjakan gitu loh, untuk disingkapkan. Siapa Musa, siapa Nabi Elia? Ini tokoh penting dalam kitab Tanak. Saya heran sama kamu. Kamu bilang jangan pakai Tanak. Aku bukan orang Yahudi, aku bukan orang Israel. Masalahnya kamu kutip tokoh dalam Tanak. Kalau kamu akui Abraham sama dengan Ibrahim, Musa dalam Tanak sama dengan Musa dalam kitab sucimu, berarti kamu juga harus mengakui Allahnya Abraham dan Allahnya Musa. Namanya Yod-He-Vav-He. Ya, welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Yesus yang populer, not me. Biar dia sajalah yang semakin tinggi, karena memang dialah yang layak dipermuliakan. Nah, hari ini tema kami praktis ya, saya pikir. Allah Kristen versus Allah Islam. Wah, ngeri ya kan? Nanti kita akan lihat ya kan, siapa sebenarnya Allah Kristen dan siapa Allah Islam. Kan gitu. Nah, Allah Kristen jelas siapa dia. Dalam sejarah, dalam eksistensinya, ketemu dengan siapa, apa karyanya jelas tercatat dalam Bible. Itu Allah Kristen. Allah Kristen itu Allah yang disembah oleh orang Israel. Punya korelasi yang sangat intim. Yang dimana Allah Kristen adalah Allah yang telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan. Allah yang penuh kasih. Allah yang peduli kepada orang-orang berdosa. Hati Allah adalah setiap manusia datang kepadanya dan menjadi penyembahnya. Orang selalu melihat salah paham salah mengenai kealahan dan ketuhanannya. Dan Allah ini adalah Allah yang nyata. Saya sendiri mengalaminya. Saya sendiri merasakan Allah itu. Ini bukan sekedar ngomong. Allah itu telah mengubah hidupku. Kira-kira belasan tahun yang lalu, aku bukan siapa-siapa. Dan hidupku pun memprihatinkan. Tetapi karena Allah ini, saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya siap memenangkan jiwa-jiwa, termasuk Pendeta Lemon nih. Ya, Pendeta Lemon, dan termasuk Pastor Loading, termasuk yang lain. Itu hanya saja kalau orang-orang yang bertobat karena pelayanan khotbah populer, senyap, tidak omon-omon, tidak ngomong-ngomong, tidak dipamerkan di media sosial. Itu dia. Tapi kalau sebelah satu orang bertobat saja, rame media sosial. Dan Allah Kristen ini adalah Allah pencipta. Allah yang telah melakukan karya keselamatan melalui kematian Yesus di salib. Dia lakukan penebusan. Dan penebusan ini akan bermanfaat, akan terjadi bagi mereka yang percaya. Kalau nggak percaya, nggak akan ngalami karya. Karena keselamatan itu nggak otomatis. Jadi kalau Pendeta Lemon
mau diselamatkan harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, Anda masih mencari jalan lurus. Inilah jalan lurus, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi jalan lurus itu adalah Tuhan Kristen, Tuhan yang kami sembah. Tercatat dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Itu. Keselamatannya pasti, Pendeta Lemon. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan kalau bisa, pasti. Roma pasal 5 ayat 9 sampai 10. Ketika orang mengalami karya Kristus, mengalami pendamaian karena kematian Dia, maka orang tersebut pasti diselamatkan. Pasti. Itulah Allah Kristen. Ya teman-teman, ikhwan fillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ya teman-teman, ikhwan fillah, kita kedatangan tamu, yaitu adalah seorang pendeta khotbah populer, ya, dengan judul temanya Allah mana yang benar. Nah, kan begitu tuh. Di dalam Islam jelas kalau kita lihat konteks tentang ketuhanan itu, mungkin yang ada namanya penciptaan, ya kan, ada namanya tentang tentang peneguran gitu. Dalam Islam contohnya begini nih, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan langit dan bumi agar kamu bertakwa. Itu baru namanya Tuhan, ya teman-teman ya. Nah, dalam surat lain ya, contoh lagi nih ada ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Buka aja pendeta kita ya, buka aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu surat ayat kursi teman ya. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Artinya apa? Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, ya, yang terus menerus mengurus makhluknya, ya, tidak mengantuk dan tidak tidur, miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, kan begitu tuh. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya, kan begitu tuh. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan apa yang Dia kehendaki, ya. Kursinya meliputi langit dan bumi, ya, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi maha besar. Nah, itu baru namanya Tuhan, ya. Dapatkan ada silsilah penciptaannya. Dia yang maha hidup, Dia yang maha kekal, Dia yang maha besar, Dia yang maha segalanya. Itu baru namanya Tuhan. Nah, dalam Islam Tuhan cuma satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allah itu satu, Allah itu esa. Dalam Pancasila, ketuhanan yang maha esa. Sedangkan Pancasila masih memakai kata esa. Sama nggak dengan Islam? Sama. Nggak mungkin kan ketuhanan yang maha tiga satu, nggak mungkin. Beda ya. Ini mohon maaf ya. Nah, dalam Islam juga ada lagi teman-teman.
Tadi itu saya bukakan Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Nah, ya kan begitu tuh. Nah, dalam surat Al-Ikhlas juga sama. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, ya, Allah itu esa, ya. Allah itu satu. Buka lagi nih dalam Quran surat Quran surat Al-Anbiya ayat 25. Apa kata Allah? Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Tuh. Apa lagi? Dalam surat At-Toha ayat berapa? Ayat 14. Berapa? Ayat 20 ya? Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni. Nah itu. Aku ini adalah Tuhan, maka sembahlah aku tuh. Gimana itu? Itu baru namanya Tuhan. Gak ada namanya itu Tuhan tiga. Kata Allah apa? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Gak ada Tuhan itu tiga, gak ada Tuhan itu dua, tiga maupun empat. Tuhan itu tetap satu. Sekian, terima kasih. Lanjut. Oke, ya, kita sudah mulai menanjak ini guys, ya, siap-siap, ya. Nah, tadi Pendeta Lemon berkata bahwa Allah Islam adalah Allah yang Maha Kuasa. Nanti kita akan buktikan apakah Allah Islam adalah Allah yang Maha Kuasa. Setahu saya, Allah Maha Kuasa adalah Allah yang mampu lakukan apapun. Dalam Alkitab dikatakan nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu Allah yang Maha Kuasa, saya setuju. Allahku pun Allah Maha Kuasa. Judulnya nothing is impossible, itu yang Maha Kuasa. Tercatat dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Yesus adalah Alfa dan Omega dan Dia adalah Maha Kuasa. Buktikan nanti ya bahwa Allah Islam itu Maha Kuasa. Jangan cuma omon-omon. Ketika ada yang tak bisa dilakukannya, kemahakuasaannya layak dipertanyakan. Itu. Lalu Pendeta Lemon juga singgung mengenai Allah satu, Allah esa. Kristen juga punya, bosku. Allah Kristen pun satu, tapi satunya bukan satu tauhid, tapi satu Tritunggal. Itu, jangan tuduh, jangan fitnah kami. Allahnya tiga, bukan tiga Tuhan. Anda saja yang nggak paham rumusnya. Jangan selalu mengarahkan kepada jumlah, itu pun tambah-tambah. Sesekali gunakan kali kalau begitu, sesekali gunakan bagi, biar fair. Karena Allah Tritunggal bukan bicara tentang berapa Allah itu, tapi bicara tentang bagaimana Allah yang misteri itu bisa dikenal, menyatakan diri pada ciptaannya. Itu kerangka berpikir yang harus dimiliki tentang Tritunggal. Ulangan pasal 6 ayat 4. Sema Yisrael Yahweh Elohinu Yahweh Ehad. Itu jelas itu. Dengar Israel, Yahweh Allahmu, Yahweh itu satu. Yohanes, 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Ada 3 yang bersaksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya adalah satu. Allah kami pun satu, Allah Kristen justru kaya. Allah yang satu itu memiliki kejamakan. Sama seperti kita, satu tapi jamak. Yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi tolong pahami,
Allah Kristen dengan baik dan benar. Jangan cuman bisanya bilang Allah Kristen 3, terus gagal memilah Yesus dengan benar. Ya, nanti ketahuan ya bahwa Anda gagal memilah Yesus dengan benar, campur aduk. Itu nanti saja. Nanti saya akan jawab apapun yang Anda tanyakan tentang Allah Kristen maupun Yesus. Nah, tolong diperjelas juga siapa Allah Islam ini. Sejarahnya gimana? Kapan dia ada? Eksistensinya seperti apa? Bertemu dengan tokoh-tokoh Alkitab yang tiba-tiba ada dalam kitab kalian itu loh. Kapan dia ketemu sama Ibrahim? Kapan dia ketemu sama Musa? Jelaskan itu. Sejarahnya bagaimana? Kalau Allah kami jelas sejarahnya. Bahkan dia bertemu dengan Adam, manusia yang pertama. Itu. Kalau Allah itu tidak bisa dideteksi berdasarkan sejarah, itu timbul pertanyaan besar. Itu. Kok tiba-tiba muncul di abad ke-7? Itu pertanyaan. Kalau memang ada korelasi Allah Islam dengan Allah Israel, tunjukkan. Atau jangan-jangan kontras. Terima kasih. Baik. Ya, sekarang kita teman-teman ya, baik. Dalilnya nggak ada ini ya, datanya nggak ada tadi kan. Saya menulis apa tadi? Datanya Wahyu 1:8 aja ini, nggak ada yang lain kah? Tampilkan dalil pendeta gitu, biar enak ya. Pak Pendeta ya, Anda tadi mengatakan apa? Ini sekutu semua ya. Tadi Anda mengatakan orang Muslim itu fiktif. Orang Muslim itu datangnya pada abad ke-7. Mungkin Anda lupa ya, mungkin Anda lupa. Sebelum agama Pak Pendeta dibikin, Allah itu sudah berkata kepada Nabi Adam. Coba apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh. Apalagi tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak kapan Allah itu bertemu Nabi Ibrahim? Sebentar nih. Nih begini nih Pak Pendeta, cara baca Al-Quran itu begini Pak Pendeta, ini saya ajarkan nih ya. Kalau bertanya itu nih ya. Ini saya ajarkan Pak Pendeta sebentar ya. Sabar Pendeta ya. Dengan ikut Pendeta ya nih. Ya, bentar. Nih sabar teman ya, aku nggak persiapan juga nih rumah. Sabar. Si Allah bukan ini ayat berapa itu, lupa saya ini sebentar ya. Rabbana waja'alna wazirfa'un. Bentar ini. Nih Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta lupa nih ya. Nih Pak Pendeta menanyakan tentang silsilah Nabi Ibrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim. Tuh, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Kelamaan ya, bentar ya, baca ya. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri nih, muslimun, orang yang berserah diri kepada Allah dari kepadanya. Begini Pak Pendeta cara baca kita tuh begini tuh. Ya. Nah, apalagi ya? Tadi saya tanggapi lagi tentang Pak Pendeta. Kamu itu datangnya pada abad 7. Pada abad 7. Mungkin Anda lupa ini, atau Bapak Pendeta ini pura-pura lupa atau gimana ya? Coba carikan saya silsilah tentang kenabian. Apakah ada? Wah, ngaco kalau ada.
Kalau ada silsilah nabi dalam Kristenan, ya, kalau ada, saya jamin orang besok lipat tikar sama gereja, lipat tikar daripada kita. Ya, kalau ada silsilah nabi, contoh nih, Nabi Adam, Abraham, Ishak, Ismail, Yakub. Kalau ada silsilah nabi di dalam Bible, saya jamin besok malam gereja itu lipat tikar semua, lipat tikar itu. Jamin saya. Ya, di Islam itu lengkap. Ya, yang gimana ini? Gimana ini? Teman-teman saya kena semua ini. Coba nanti ya carikan ke saya silsilah kekristenan ya tentang nabi di mana mereka itu ketemu dengan Tuhannya yang bernama Yesus. Ya, carikan ke saya ya. Saya udah buka datanya ya. Silsilah Nabi Ibrahim ketika itu dia berdoa kepada Allah kan. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail. Itu silsilahnya. Wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyu nabi rabbihim. Saya sudah menunjukkan. Anda lupa dalam Ulangan 6 nomor 4, dengarlah hai Bani Israel, Tuhan Allah kita. Di situ Musa itu berkata kepada Bani Israel itu tentang Allah, bukan tentang Yesus. Ya. Yang kedua, pertanyaan saya, di mana Musa pernah bertemu dengan Yesus? Di mana? Di mana? Di mana dalilnya itu? Itu pertanyaan saya yang kedua. Yang ketiga, ya, carikan saya sosok kenabian yang benar, ya, yang pernah menuhankan Tuhan yang bernama Yesus. Kalau ada itu, saya jamin besok malam lipat tikar gereja. Lipat tikar gereja semua. Jamin saya. Oke, sekian. Terima kasih. Ya, baik, lanjut. Ya. Ya, sudah makin menanjak. Ya, luar biasa. Tadi saya angkat banyak ayat mengenai Allah satu, Allah esa, tapi dibilang nggak ada dalil. 3 ayat loh saya gunakan. Gimana sih? Cuman Wahyu pasal 1 ayat 8. Saya singgung loh Ulangan pasal 6 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 7. Masa nggak ingat? Gimana sih? Tolong dong fair. Kalau saya sebutkan, tolong katakan disebutkan. Jangan cuma 1. Ini mengada-ngada gitu loh. Nah, lari lagi ke Nabi. Yang saya tanyakan itu eksistensi Allah kepada Nabi. Kapan, di mana? Bukan pertanyaannya siapa Nabi yang ketemu dengan Yesus. Nah, ini kurang ilmu kamu. Supaya korelasi Allahmu ada dengan Allah Israel. Karena tokoh-tokoh dalam keyakinanmu itu dari Israel semua. Itu, ada nggak korelasinya? Itu yang perlu disampaikan. Oke lah, saya menghormati kitab sucimu. Kamu kutip tadi. Ada Ibrahim, Isa, Yakub. Tapi itu kan versi kalian. Versi tanah mana ada? Buktikan versi tanah Allah itu ada. Jangan versi Quran. Aneh pertanyaanmu bro. Nabi mana yang pernah ketemu Yesus? Waktu Yesus jadi manusia, zaman Nabi telah berakhir. Bukan lagi Nabi disebut, tetapi Rasul. Anda tahu siapa Yesus, tapi pura-pura nggak tahu. Yesus itu Allah inkarnasi, Allah menjadi manusia. Yesus itu duinatur, ada kealahan, ada kemanusiaan. Di zaman para nabi, Yesus belum jadi manusia. Dia murni dalam keadaan sebagai ilahi. Itu loh, atau firman Allah. Jadi tolong tunjukkan akademis gitu loh. Udah tahu di zaman Yesus tak ada nabi,
Ditanya lagi, nabi mana yang ketemu dengan Yesus? Nah, itu. Tapi ada satu penglihatan, ya, yang dimana Musa dengan Elia bertemu dengan Yesus. Nah, itu nggak yakin lagi. Sekalipun sudah tidak ada zaman Nabi, tetapi Musa pernah bertemu dengan Yesus dan Elia di satu bukit. Itu disaksikan oleh para murid. Kenapa bisa ketemu dengan Yesus? Itu menunjukkan Yesus punya otoritas. Jadi kalau mau belajar tentang Yesus, harus paham sejarah. Siapa dia? Dia Allah yang menjadi manusia, yang telah tersurat, tercatat, berabad-abad lamanya. Inilah rahasia yang didiamkan oleh Allah selama berabad-abad, digenapi dalam PB. Itu zaman Nabi sudah berakhir ketika Yesus datang, masuk ke zaman Rasul. Apa bedanya? Nah, nanti ilmu bagimu kalau mau tahu. Tapi karena tema kita nggak ke sana, saya pikir terlalu panjang lebar nanti kalau dijabarkan itu apa rasul, apa nabi. Tapi yang jelas Anda belum bisa buktikan, ya, bahwa Abraham, Musa mengenal Allah. Itu, ya, kalau bisa pakai Tanak juga. Gitu. Kalau pakai Quran, ya nanti orang mengira klaim sepihak. Tapi kalau pakai Tanak, kamu bisa buktikan Allah itu ada, pernah ketemu sama Abraham, pernah ketemu sama Musa, Isa, Yakub, baru saya salut. Gimana caramu membuktikan bahwa Allah ada dalam sejarah, sementara Yahudi nggak mengenalnya? Itu loh. Israel nggak mengenal Allah. Kalau mengenal, tolong jabarkan di sini. Kalau mereka kenal, itu. Oh iya, iya. Jarang-jarang teman-teman ya. Baik. Mana jawaban, mana pertanyaan saya tadi ini? Sejak kapan itu Tuhan bertemu? Sejak kapan Yesus bertemu sama Musa ya? Aduh, ayolah, baca kita. Teman-teman ya, pegangan yang kuat ya, kesan pegangan yang kuat ya, Ya teman-teman ikhwan fillah semuanya, ya mereka ini mempertanyakan tentang Tanak. Memang saya ini bangsa Yahudi kah? Ini bukan bangsa Yahudi bang, saya ini Muslim. Orang yang berserah kepada Tuhan. Saya ini Muslim loh. Masa saya menjabarkan tentang Tanak? Saya bukan orang Yahudi, bukan. Tapi abang lupa. Anda lupa bang. Dalam ulangan 64 tadi itu kan Nabi kan? Nabi itu, Nabi Moses itu yang Anda katakan itu, dia berkata kepada siapa? Bukan untuk Kristen itu, bukan. Kan? Ini saya berikan lagi nih. Nabi yang Anda katakan Moses itu bukan untuk Kristen, untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jangan pakai Tanak lagi ya. Kami bukan orang Yahudi, kami orang Muslim ya. Oke? Nah, jangan pakai Tanak lagi. Kami ini bukan bangsa Yahudi, kami ini bangsa Islam ya, agama Islam ya, bukan bangsa Yahudi, bukan. Jadi ingat, dalam Markus 12 nomor 29, apa kata Yesus? Hukum terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Makanya Pak Pendeta, ya saya katakan kepada Pak Pendeta baik-baik ya, ini saya katakan nih, Moses itu berbicara ya kepada bangsa Israel. Moses tidak pernah ketemu dengan Yesus. Moses belum pernah ketemu Maria, belum pernah ya. Belum pernah mereka itu ketemuan. Kapan? Masa Moses udah ketemu dengan Yesus? Wah, berarti Yesus lebih tua dong dibanding Bunda Maria dong. Jangankan Yesus, emaknya saja belum pernah ketemu. Belum pernah. Aduh, pusing.
Mungkin lupa ya, ajaran Yesus itu untuk bangsa Yahudi saja, bukan bangsa Israel, bukan itu, bukan. Nah, nih saya tunjukkan ya dalam Islam lagi ya, nih. Cobalah pakai data pendeta ke saya dong, ya gitu ya. Tampilkan datanya biar enak gitu. Nah, sebentar ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 108. Ingat ya, jangan pakai kitab Tanak lagi. Kami ini bukan orang Yahudi lah ya. Ya, ingat ya baik-baik pendeta ya. Nah, nih. Biasanya Pak Pendeta itu mengatakan kitab Tanak itu kepada orang Yahudi, bukan ke saya gitu ya. Nih. Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami, sungguh engkaulah yang maha menerima tobat, maha penyayang. Tuh, apalagi ya, sekarang ada nggak doa Abraham itu sama Yesus? Ada nggak ada ya. Jadi jangan ngaco gitu, jangan ngaco ya. Ya, makanya saya katakan Tuhan yang satu itu cuma Islam, cuma Allah. Nah, nggak pernah kan para nabi, Abraham ketemu Yesus nggak pernah, Musa bertemu Yesus nggak pernah. Di mana itu dalilnya? Di mana? Mungkin lupa atau pura-pura lupa atau gimana? Yesus berkata apa? Kepada Bani Israel, Tuhan itu Esa. Kenapa bukan Esa saja? Dengar orang Israel, aku ini Tuhan loh. Ya, sembahlah aku, Tuhan ini Esa. Ya, kenapa bukan dia? Kenapa harus Allah dipakainya? Kan ini konyol namanya kan? Ini konyol namanya teman-teman. Inilah yang keanehan pendeta inilah teman-teman. Inilah. Makanya di mana dalilnya itu para nabi itu pernah ketemu Yesus? Ya, di mana? Pernah nggak Abraham itu berdoa untuk Tuhannya Yesus? Pernah nggak? Moses pernah nggak berdoa untuk Yesus? Nggak pernah kan? Makanya jangan ya. Oke, sekian, lanjut. Nah, asal ngomong aja pendeta. Iya. Pegangan ya, Pendeta Lemon, pegangan kuat-kuat, nanti jatuh ya. Nah, emang siapa bilang tadi dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 bahwa Musa bicara sama orang Kristen? Gak ada, saya bilang ayat itu menjelaskan tentang Allah Israel itu Yahweh, dan Allah Yahweh itu satu. Itu yang kubilang. Kamu aja yang bilang di situ nggak dibilang Allah Kristen. Tapi kita harus tahu korelasinya. Allah Yahweh itu siapa? Yahweh itu siapa? Yang namanya disebut juga sebagai Elohim, itulah yang inkarnasi melalui firman-Nya. Itu loh. Jadi tolong jangan merubah-rubah pernyataanku gitu loh. Nah, ini buktinya bahwa Nabi pernah ketemu Yesus. Ya, tapi bukan bicara tentang Nabi setelah Yesus, karena setelah Yesus nggak ada Nabi, tapi Nabi sebelum Yesus. Nah, ini tokohnya saya lihat ini. Nah, ini gulung tikar, ya, gulung tikar kamu. Ini Matius 17 ayat 3 sampai 4. Lihat. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Lihat ini di ayat selanjutnya, lihat apa ini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Itu
Allah Bapa loh mengutus Musa, mengutus Elia bertemu dengan Yesus, dan Allah Bapa mengakui langsung bahwa Yesus itu adalah anak yang dikasihi. Masa kamu nggak paham? Ini loh, ketemu langsung. Aku nggak omon-omon. Aku serius. Ada faktanya, ini datanya. Bahwa Yesus pernah ketemu Musa sama Elia. Itu. Hah? Masa kamu ragukan data ini? Itu loh, kenapa bisa Elia sama Musa ketemu dengan Yesus? Hah? Ada apa? Siapa Yesus ini? Siapa? Aku tanya, Baginda pernah nggak ketemu sama Musa sama Elia? Hah? Saya tanya dulu. Tapi Musa ketemu dengan Elia di satu bukit. Ada rahasia ilahi yang sedang dikerjakan gitu loh untuk disingkapkan. Siapa Musa, siapa Nabi Elia? Ini tokoh penting dalam kitab Tanak. Saya heran sama kamu. Kamu bilang jangan pakai Tanak. Aku bukan orang Yahudi, aku bukan orang Israel. Masalahnya kamu kutip tokoh dalam Tanak. Itu loh. Tokoh-tokoh yang kamu kutip itu dari Tanak. Coba. Atau kecuali kamu memang mengakui bahwa Abraham sama Ibrahim tidak sama. Ya. Bahwa Musa sama Musa yang dalam kitab suci nggak sama. Itu. Akui dulu. Kalau kamu akui Abraham sama dengan Ibrahim, Musa dalam Tanak sama dengan Musa dalam kitab sucimu, berarti kamu juga harus mengakui Allahnya Abraham dan Allahnya Musa. Namanya Yod He Vav He. Namanya Elohim, disebut juga Adonai. Nah, itu Allah Abraham, Ishak, Yakub, itu Allah Musa. Aneh kan? Kalau kamu nggak mau pakai Tanak, sementara tokoh dalam Tanak kamu gunakan, nggak konsisten kamu. Atau jangan-jangan namanya aja mirip tapi nggak sama. Kalau kamu bilang namanya mirip tapi nggak sama, oke, aku nggak mau kejar. Tapi kalau kamu bilang itu sama, wah hati-hati kamu, ya. Namanya mirip tapi tokoh nggak sama adalah Naruto sama Naruto. Itu. Jadi jangan sosok aku nggak mau pakai Tanak, tapi tokoh dalam Tanak dikutip. Aduh. Oh iya teman-teman, iya boleh lah. Iya. Boleh. Sabar bro, sabar. Tenang. Sabar ya. Iya. Pegangan ya. Sabar. Iya. Pak Pendeta, itu kan tentang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub kan? Ini kan gitu tuh. Nah, terus mana lah Kristen? Yang sama Allah Bani Israel dengan Allah Kristen sama, kan berbeda kan? Yang namanya Yahudi tetap Yahudi Pak Pendeta, ya. Saya katakan kepada Pak Pendeta ya. Terus di mana itu dalilnya itu ada Allah Kristen? Yang kami dapat ketika baca itu Allah bangsa, Allah Abraham lah, Allah Ishak lah, Allah Yakub lah. Terus Allah Kristen di mana? Di mana itu? Bukan masalah Tanak atau bukan itu yang kita pembahasan kita. Jangan lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Mungkin Pak Pendeta lupa, kami ini mempunyai nabi 25 nabi ya. Nabi Adam pertama ya, sampai Nabi Muhammad terakhir. Islam itu telah ada sebelum Kristen ada tuh. Kan? Gak mungkin kalau Islam ini datangnya terakhir, gak mungkin dong ditaruh nama Nabi Adam pertama. Gak mungkin kan? Ya kan? Berarti orang Islam itu sudah dulu ada sebelum Kristen ada. Kami ini punya 25 nabi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya pertanyakan. Dalam ulangan 6 nomor 4 tadi, ini masih pembahasan yang sama tadi ya? Masih itu lagi ya? Boleh.
Pak Pendeta, ini saya katakan kepada Pak Pendeta sekali lagi Pendeta ya, sekali lagi ya. Saya pertanyakan kepada Pak Pendeta, ya. Musa itu berkata kepada bangsa Yahudi, didengar Pak Pendeta ya. Itu Musa itu berkata kepada bangsa Yahudi, menunjukkan Tuhan yang benar yaitu Allah. Bukan Yesus, Pak Pendeta, bukan itu. Mungkin Pak Pendeta lupa. Tadi kan saya bawain kan Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Apalagi Yohanes 17 nomor 3, ya kan? Mungkin lupa atau gimana sih? Nggak ada, ibaratnya Yesus itu pernah nyambang, nggak pernah itu Musa itu menyebutkan nama Yesus, nggak pernah Pak Pendeta, nggak ada, ngada-ngada cerita gitu ya. Dalam Yohanes 17 nomor 3, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu persaksian Yesus kepada Bani Israel, bangsa Yahudi, menunjukkan Tuhan yang benar. Siapa itu? Allah tuh. Begitu caranya. Bukan dirinya dipertuhankan. Mungkin Pak Pendeta lupa dalam Bilangan 23:11 Allah bukan manusia. Dalam Yeremia 10 nomor 6, buka Pendeta, Yeremia 10 nomor 6, tidak ada Tuhan itu yang menyerupai makhluk. Sama dalam Islam, la kamisli syai, kata Allah apa? Tidak ada Tuhan itu yang menyerupai makhluk, yang nggak ada. Dalam Yeremia 10 nomor 6 juga sama, tidak ada Tuhan itu yang menyerupai makhluknya, karena Tuhan itu besar. Kenapa ya ya satu, ya kan rupanya 3. Nanti ditanyakan ini puyeng juga kita bahasnya kan, puyeng kan ya. Makanya pegangan yang kuat Pendeta, pegangan yang kuat. Ingat kata Yesus, Tuhan yang benar itu cuman Allah ya. Yesus itu hanya penyampai firman. Penyampai firman siapa? Penyampai firman Bapa. Yohanes 17:8. Ingat perkataan Yesus, dia menyatakan dirinya sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan, bukan. Jangan bahas Nabi Muhammad. Di sini kita bahas tentang ketuhanan. Tuh. Karena Nabi Muhammad bukan Tuhan. Kalau Nabi Muhammad Tuhan, Nabi Adam juga Tuhan dong. Nah, kan begitu tuh. Nah, Nabi Muhammad kami imani, wa Allah wa Rasul. Barang siapa menaati Nabi, sama saja kita menaati Allah tuh. Begitu caranya, Pendeta. Nah, Nabi bukan Tuhan, gelarnya Nabi, Rasul Allah begitu. Nah, sekian, lanjut Pendeta. Jawab Pendeta ya. Silakan dijawab ya, jangan pakai nama Tiada Elohim waktu lah, itu. Ya, jangan pakai nama Elohim Yahweh lah, karena Yesus datang untuk bangsa Israel, bangsa Yahudi, bukan Kristen ya. Lanjut. Aduh, ini kawan. Aduh, kamu nih nggak nyadar gitu loh. Kamu suruh aku jangan pakai nama Yahweh, jangan pakai Elohim. Faktanya itu tercatat dalam Alkitabku. Itulah sejarah. Sebelum firman menjadi manusia, Allah itu Yod-Heh-Vav, Elohim. Gitu loh. Jadi nggak bisa kamu putus korelasi Allah Kristen dengan Yod-Heh-Vav Elohim Adonai. Itu loh. Itu nama Allah dalam bahasa Ibrani. Sebutan yang maha kuasa dalam bahasa Ibrani. Gitu. Masa nggak tahu perubahan itu? Kamu nggak punya legalitas melarang kami menggunakan nama Yahweh, Elohim, Adonai. Itulah Allah yang jadi manusia itu. Dengan mengutus firman-Nya. Tapi ini sebagai rahasia yang didiamkan oleh Allah selama berabad-abad. Supaya iblis tidak memahami sepenuhnya rahasia Allah itu. Makanya iblis salah paham salah.
Sekiranya kalau dia tahu melalui kematian Yesus terjadi karya keselamatan, iblis pasti nggak mungkin menghasut Yudas supaya Yesus disalib. Paham? Karena dia nggak tahu sepenuhnya, makanya dia meraba-raba. Dia hasut Petrus supaya menyuruh Yesus tidak disalib. Ternyata gagal. Dia hasut Yudas supaya Yesus disalib. Sebenarnya maunya iblis Yesus disalib atau tidak disalib. Dan ini menunjukkan dia itu linglung. Gitu. Ada ancaman besar iblis. Makanya ini menjadi rahasia. Ada dua tema penting rahasia dalam perjanjian lama atau dalam tanah. Apa itu? Allah Tritunggal Maha Kudus dan Allah Inkarnasi. Tapi indikasinya ada Tritunggal dalam PL. Indikasi Allah Inkarnasi ada dalam PL. Dinubuatkan dan ditipologikan melalui peribadatan Yahudi. Melalui seremonial Yahudi. Jadi kalau kamu bilang kami nggak punya kaitan dengan Allah Israel dan Yahudi, itu kamu salah besar. Ada 3 agama besar yang kitab tanaknya sama. Yudaisme, Samaria, dan Kristen. Bukan Muslim. Nggak ada kaitannya, nggak ada. Tapi masalahnya kok tokohnya sama. Aneh kamu. Ditambah lagi kamu bilang bahwa Islam ada sebelum Kristen ada. Ngaco. Belajar sejarah, jangan pakai telepati atau ilmu batin. Buktikan Pendeta Lemon. Jangan macam buah lemon kamu bulat, muter. Jangan cuma omong-omong, buktikan bahwa Islam ada sebelum Kristen ada. Nanti menggunakan ini loh, Islam itu berserah. Dan ada dalam kitab suci, para nabi berserah. Berarti Islam sudah ada. Itu namanya ilmu gatuk, tapi orang matu. Itu. Kalau memang Allah ada dalam tanah, dan tokoh-tokoh itu kenal sama Allah, orang Israel pasti mengenalnya. Gitu. Kalau memang Islam ada sebelum Kristen ada, pasti sudah dimuat dalam tanah. Sadar bro, abad ke-7 jauh. Buktikan ya, jangan lari kamu. Buktikan secara otentik dalam tanah dan orang Israel mengenal Islam. Itu, mereka mengenal Islam sebagai tanda bahwa Islam sudah ada sebelum Kristen lahir. Masa kamu mau langgar data sejarah bahwa Kristen lahir abad pertama, Islam abad ke-7? Gimana sih? Aduh, ini kayaknya ngarang terus ini Pendeta Lemon ini. Dari tadi eksistensi pun nggak digunakan, nggak mau pakai tanak. Ya nggak bisa lah kalau nggak mau pakai tanak. Gimana? Sementara tokoh-tokoh tanak kamu ambil. Gitu. Coba sekarang jelaskan itu tadi ya. Islam ada sebelum Kristen ada. Itu. Oke. Dengan yang kuat pendeta ya, dengan yang kuat ya. Pak Pendeta, mohon maaf, ini Pak Pendeta ini Protestan kan? Protestan kan? Iya, Protestan. Iya. Oke, baik. Oke, pegangan yang kuat ya. Pegangan yang kuat ya, Dengan yang kuat. Oke. Ini saya tunjukkan datanya kepada Anda. Sebentar. Mute. Pak Pendeta Protestan ya? Oke. Mute Pak Pendeta, mute. Ya, soalnya apa nih? Lantun ini, enggak enak ini. Oke. Pak Pendeta lupa ya. Sebentar ya. Mungkin ini sering kita pertanyakan ya. Teman-teman. Protestan itu abad berapa ya? Oh iya, abad 16 ya. Karena protes ya oleh Martin Luther ya. Oh iya, katanya abad 1. Katanya Kristen itu abad 1. Mungkin Pak Pendeta lupa kayaknya. Ini Kristen yang mana nih? Sebentar nih. Nih, Pak Pendeta harus baca data nih. Perbanyak baca ya, baca sejarah ya. Ini kita bahas sejarah ya, boleh. Ya. Pendeta Protestan kan, bukan apa kan? Ya.
Ini nih. Ini teman-teman. Ini katanya abad 1 nih. Iya, ya. Coba teman-teman ya. Ini katanya abad 1 nih. Reformasi Protestan atau reformasi gereja, juga disebut reformasi Eropa, adalah sebuah gerakan besar dalam kekristenan. Silakan baca Pendeta. Barat di Eropa pada abad berapa? Berapa? Tuh. Abad 1. Abad 1 loh. Oh iya, abad 1. Iya. Abad 1 ini. Mak, abad 1. Oh iya, abad 1 teman. Abad 1 ini. Wah, abad 1. Iya ya, abad 1 ini. Waduh, abad 1 ini. Waduh, Mak. Goyang kita teman ya. Kita tergoyang ini. Ini abad 1 ini teman-teman. Nggak bisa. Ini abad 1 ini. Mungkin lupa, mungkin lagi ya. Yang lagi berita ya. Nah, nih, reformasi Protestan. Nah, nih ya. Reformasi Protestan atau reformasi gereja. Kristen yang di bawah maupun di komal saya maupun di komal Bapak Pendeta, pegangan yang kuat ya. Jadi kata Bapak Pendeta ini Kristen itu ada abad 1. Saya tanya, Bapak apa? Protestan kan? Iya. Nih, Protestan itu pada abad, oh iya 1 ini. Oh iya 1 loh. 1 loh. Wih, 1 bre. 1 loh tuh. 1. Wah, Mak. Kurang besar ya? 1 nih, 1. Wah, Mak. Ini mantep nih. 1 loh, bre. Wah. 1 loh. 1. Nggak bisa loh. Itu buang 6-nya. 1 jadinya. 1 itu. Iya, Pak Pendeta. Iya, kami hormat Romo itu pada abad 1. Romo hormat ya Romo ya. Hormat ya. Mungkin Pak Pendeta lupa ya. Kristen yang mana ini? Ya, Pak Pendeta itu Protestan. Ya, iya. Aduh, Mak. Aduh. Gimana Pendeta ini? Iya, teman-teman. Itu pada abad 1 itu, bukan abad 16. Bukan. Mungkin Pak Pendeta juga lupa ya. Juga lupa ini. Ya. Jadi katanya apa ya? Kami itu makai itu mungkin nggak sejarah. Sejarah bukannya Yahweh itu bukannya Tuhan Yahudi. Mungkin Pak Pendeta nggak baca kitab ya. Matius 15:26 nih saya bacakan ya. Nih, ini data yang valid Pak Pendeta. Ini data Pendeta. Ini kayak begini nih. Nih, kayak begini namanya data. Nih, kayak begini nih. Nih ya. Ini nih teman-teman ya. Nih. Apa nih? 26 teman-teman ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada ada apa? Bubuk tuh. Jadi apa artinya? Di luar Bani Israel itu adalah itu data dari Pacitan ya. Pacitan CT. Iya teman-teman, itu abad 1 loh. Kita ini harus muliakan loh. Itu abad 1 loh. Aduh, Mak. Ini saya baru tahu nih abad 1 ya. Ya, ini ada data lagi Pak Pendeta ya. Ini ada data lagi. Sebentar ya, saya buka apa ya? Saya buka dulu nih. Tadi katanya Pak Pendeta ini Kristen itu telah ada sebelum Islam ada. Tadi sudah saya bukakan ayatnya persatu. Bapak pun tidak ada membuka data ya. Saya catat datanya, tapi tampilkan. Kami ingin lihat gitu, jangan. Enggak patut. Nah, sekarang saya tanyakan, ini Kristen yang mana itu pada abad 1 gitu? Bapak Protestan ya. Jadi ingat ya, Protestan itu datang pada abad 16, Katolik datang pada abad 14. Mana itu abad 1 mana? Buktikan ke saya mana? Tampilkan dalilnya ke saya. Di mana Kristen itu pada abad 1? Di mana? Seterah pakai Wikipedia, mau pakai apa serah, mau pakai AI pun nggak apa-apa serah. Tampilkan dalilnya ke saya di mana Kristen itu pada abad 1. Abad 1 loh, jangan salah tuh. Abad 1 itu. Habis ya, sekian lanjut. Gitu Pendeta lanjut. Ya, baik. Sebenarnya kamu sudah KO itu, nggak jelas kamu itu. Saya minta data yang mengatakan bahwa Islam sudah ada sebelum Kristen. Pertanggungjawabkan narasimu, buktikan.
Ada nggak prasasti kalau nggak mau pakai kitab suci? Nggak usah pakai Tanak, nggak usah pakai Bible, nggak usah pakai Quran, nggak usah pakai hadis. Buktikan bahwa Islam ada lebih awal daripada Kristen. Buktikan. Hah? Biar kamu sadar bahwa kamu tuh ngibul. Aku udah bisa buktikan loh. Nggak usah pakai kitab suci loh. Nggak usah pakai apapun. Pakai sejarah saja. Aku gunakan prasasti Jabat aja gugur kamu. Abad ke-6 prasasti Jabat udah menulis tentang Kristen, Kristen Arab. Loh. Ini. Aku bicara tentang Kristen, bukan sekte, bukan aliran. Ngaco kamu. Kok lari ke Protestan? Kok lari ke Katolik? Siapa yang bicara aliran? Hah? Aku bicara tentang Kristen ini loh, Kristen abad pertama, Kisah Para Rasul, pasal 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Selamat datang di kebenaran. Ini Kristen. Emang siapa bilang aliran? Protestan itu adalah aliran yang keluar dari Katolik melalui Martin Luther. Emang siapa yang bicara tentang Luther di sini? Abad ke-16. Aku bicara Kristen. Alkitab tidak mencatat Katolik sama Protestan. Kristen sudah. Siapa Kristen itu? Kristen itu pengikut Kristus, murid-murid Yesus. Ngaco kamu. Aduh, ini Kristen abad pertama loh. Hah? Kamu mau bilang Islam duluan ada dari kami? Ini abad pertama ini, Kisah Para Rasul. Hah? Abad pertama ini. Abad ke-7, jauh. Aduh, kamu tuh ngarang aja itu Pendeta Lemon. 1 abad aja berubahnya jauh. Patok lele berubah jadi AI itu 1 abad, apalagi 6 abad. Dulu mainanku waktu kecil patok lele, sekarang sudah AI. Bisa ngomong sendiri dia tanpa manusia itu. Apalagi 6 abad selisihnya jauh, bos. Itu loh Kristen di Antiokhia pertama kali disebut. Lari ke Protestan. Ngaco kamu. Kamu Kristen apa? Protestan. Ini loh abad ke-16. Nggak paham kamu. Kenapa nggak Kristen yang lain? Hah? Kamu pakai Kristen Ortodok kah? Kristen Syria kah? Biar lebih tua juga dari Islam. Gimana sih? Atau Kristen Koptik? Protestan. Siapa yang bicara aliran? Kristen itu tidak bicara aliran. Kristen itu artinya pengikut Yesus, murid Yesus. Itu. Tunjukkanlah. Jangan lari ke Alkitab. Tunjukkan di mana data Islam itu ada lebih dulu dari Kristen. Saya kasih varian. Gunakan kitab suci. Boleh. Gunakan hadis. Boleh. Gunakan sejarah. Boleh. Islam lebih dulu daripada Kristen. Itu. Kurang apa lagi kamu? Hah? Data apapun kamu tunjukkan, ku persilahkan. Yang penting terbukti bahwa Islam lebih dulu ada daripada Kristen. Tapi kalau ngibul seperti yang diajarkan, ya apa boleh buat. Kalian boleh berdusta dalam 3 hal. Ya, asal itu untuk sesuatu yang nggak jelas begitu. Itu loh, itu. Jangan asal ngomong. Kamu nggak bisa buktikan pernyataanmu. Islam sudah ada dari sebelum Kristen lahir. Apa buktinya? Apa? Pakai Talmud. Justru nggak kenal nanti agamamu, Talmud itu. Aduh, ngaco. Oke, baik. Pegangan yang kuat ya, asal ngomong aja nih gitu. Pegangan yang kuat nih ya. Pegangan yang kuat ya. Ya. Teman-teman, mute pendeta ini terlantun ini. Bentar ya.
Saya ini teman-teman, tadi ada nggak kita tentang aliran kita bahas? Nggak ada ya? Oh, jadi Kristen ini, oh iya lupa. Iya. Jadi pendeta ini, jadi Kristen ini pecahan, jadi beda-beda gitu. Ada abad 3, ada abad 14, ada abad 16. Oh, beda-beda. Oh iya. Oh, jadi kalau Kristen itu yang mananya itu? Yang pertama yang mana? Makasih, alhamdulillah, makasih ya Mbak Eli. Yang mana itu coba? Yang mana? Nggak pernah. Saya tidak membahas tentang aliran. Agamamu, Pak Pendeta, itu pada abad 16. Jangan ngaku-ngaku. Dengar baik-baik ya. Anda mengatakan Kristen itu datang pada abad 16. Mungkin Bapak ini lupa atau gimana gitu. Mungkin harus pura-pura lupa. Tuhan Bapak itu nggak pernah bawa ke Kristenan. Nggak pernah. Nah, di Indonesia itu cuma 6 agama. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nggak ada Kristen kan? Hindu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Mana Kristen? Mana? Kenapa Bapak itu bikin KTP itu bukan Protestan aja? Kenapa harus Kristen? Kan Tuhan nggak pernah bawa agama kan? Pernah kan? Jadi jangan ngaku gitu. Jangan pernah ngaku gini. Oi, Muslim, kami ini abad pertama loh. Halusinasi, bentun kepala ke tembok. Benturin. Ingat, agama Bapak itu yang bernama Protestan itu pada abad 16. Masa Kristen ini pecah-pecah? Ikut Islam dong. Islam gimana? Nomor 1 kan Anda klaim abad 7 kan, gitu kan? Ada nggak Islam itu alirnya nggak ada? Kok agama kalian itu beda-beda? Ini Protestan abad 16, Katolik abad 14, gitu kan? Apalagi tuh Ortokodok dari abad 3 tuh. Ortokodok itu. Jadi saya bingung ini Kristen yang mana itu abad 1 mana? Ingat Pak Pendeta harus ingat, Tuhan nggak pernah bawa agama, nggak pernah. Jadi jangan ngaku-ngaku deh gitu. Di Indonesia saja Bapak udah kalah. Yang ada itu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha. Nggak ada Kristen, nggak diakui. Kenapa Bapak itu nggak bikin nama KTP Protestan? Kenapa harus Kristen? Kan Tuhan nggak pernah bawa agama kan? Nggak pernah kan? Makanya pegangan yang kuat, pegangan, ingat data bebal udah di tangan saya, ingat itu, pegangan yang kuat, pegangan gitu. Coba lagi lah, ini saya mau tahu nih Pak Pendeta tadi klaim kan tentang umat Muslim kan, ya saya maka nih ya, dalam Islam gini nih, ya Pak Pendeta tahu Nabi Isa kan, tahu kan? Nah sekarang saya tanya, Nabi Isa dengan Yesus lebih tua mana itu? Nabi Isa dengan Yesus lebih tua yang mana nih ya? Ditampilkan dalilnya kepada Anda tentang Nabi Isa ya, sebentar ya. Nih, Nabi Isa sama loh. Nabi Isa itu membawakan kitab Injil loh. Dengan Bapak Pendeta sendiri Tuhan yang bawa Injil. Nabi Isa juga membawa kitab Injil. Dia sama kita ya. Ya, dia sama kita ya. Saya ada Nabi membawakan kitab Injil nih ya, Pak Pendeta. Pegangan yang kuat ya. Ya nih. Nih di sini Pak Pendeta ya. Nanti ada jabarannya nih ya. Sebentar ya. Qala inni abadullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya ya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi itu. Bukan Tuhan Bapak sendiri yang ada kitab Injilnya, Nabi saya juga ada. Ya, jangan nih. Apa kata Nabi Isa? Menyembah Allah kan? Ya kan sama kan? Tuhan Bapak ada Injil, Nabi saya juga Injil. Mungkin Nabi saya ini Bapak Tuhan kan mungkin gitu. Mungkin. Nanti kalau saya tanyakan di mana silsilah Injil itu berada? Di mana silsilah Injil itu berada gitu. Dari mana kalian dapat tentang Injil itu? Padahal kitab itu sudah diperbuatkan. Nah, gitu. Di mana itu coba? Ya, Tuhan Bapak bawa Injil, Nabi saya diturunkan juga kitab Injil juga sama kita ya. Tapi Nabi Isa tidak Tuhan, Nabi Isa nabi. Wala ini abadullah, hanya nabi, bukan Tuhan ya. Nah, Bapak punya Tuhan kitab Injil, saya punya nabi kitab Injil juga. Jadi kita adu-adu ya, kita adu-adu argumennya. Nah, gitu ya.
ditadikan ke saya di mana itu Kristen abad pertama gitu. Kenapa Protestan abad 14, Protestan abad 16, Katolik abad 14, Katolik abad Ortokodok abad ketiga. Ani bingung ini. Tadikan. Saya tadi pendeta, silakan. Tadikan saya. Habis waktu. Jangan korupsi waktu lah. Mana sih Oke. Nah, udah makin ngelantur kamu itu, bro. Ditanya pembuktian Islam lebih dulu ada dari Kristen. Gimana kamu larinya masuk ke aliran Protestan itu aliran atau sekte? Kamu bilang Kristen terpecah. Kamu juga terpecah kok. Jelas dalam hadisnya Abu Hurairah. Umatku terpecah menjadi 73 golongan, 72 binasa, 1 golongan masuk surga. Pertanyaannya, Pendeta Lemon, golongan yang mana? Ada Sunni, ada Syiah, dan lain sebagainya. Sadar bosku. Sadar. Kuman di ujung sana kamu nampak, balok di depan matamu nggak nampak. Itulah karena terlalu sering ngurusin agama orang. Terpecah. Itu atas nama organisasi kepemimpinan. Karena gereja itu besar, makanya perlu memisahkan diri supaya organisasi yang lebih kecil bisa lebih rapi memimpin jemaat. Itu keunikan bagi kami. Terpecah, gimana sih bahasamu terpecah, sementara kamu sendiri pun terpecah? Aku tanya, jawab nanti ya. Semua kamu udah gak jawab, gimana lah? Tambah pertanyaan makin pusing lah kamu. Kamu golongan yang mana? Hanya 1 golongan masuk surga loh. Ini kamu mau dapat bidadari? Bahayalah. Jangan-jangan bagian dari 72 golongan itu yang udah pasti masuk neraka. Aduh, bahaya ini, bahaya. Buktikan hadis itu 73 loh pecahnya. Mau sanggah itu silakan, nanti dibahas ya, dikutip ya, karena kamu singgung perpecahan. Aku tidak tolak, gereja memang memisahkan diri untuk organisasi. Itu kalau bahasanya pecah, itu pecah positif, bukan pecah negatif ya. Itu supaya organisasi itu bisa semakin baik. Karena kalau terlalu besar, repot, susah mengaturnya. Begitu. Mana kitab Injil yang diturunkan kepada Isa? Tunjukkan, buktikan. Udahlah, nambah lagi kan. Islam lebih dulu dari Kristen gak terbukti. Tambah lagi, kamu golongan mana? Tambah lagi, kitab Injil yang ditulis Isa mana? Yang diturunkan itu. Tapi sorry bro, aku ngomong jujur ya. Yesus sama Isa beda. Yesus bukan Isa. Isa bukan Yesus. Itu ya. Sorry ya. Ya, sekalipun yang dimaksudkan sama, sorry. Kalau Yesus sama Isa sama, kenapa data beda? Itu. Jangan-jangan Naruto sama Naruto. Disama-samain, padahal beda. Itu loh, Naruto itu orang Jepang, Naruto itu orang Wonogiri. Udah nggak seru lah lawan Pendeta Lemon, nggak ada datamu. Ini PR buat kamu lah, nggak apa-apa. Minggu depan kita ketemu, jawab 3 pertanyaan tadi. Buktikan Islam lebih dulu dari Kristen. Tapi bukan bicara aliran. Kristen yang pertama itu di Antioquia, abad pertama. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Ngaco kamu. Mana? Ini tadi saya tunjukkan. Masa kamu nggak lihat? Ini saya tunjukkan ya. Inilah Kristen pertama. Aduh, Tuhan Yesus. Aduh, ini pula lawan bicara kayak gini. Lihat ini Kristen pertama. Aku bicara Kristen, kamu bicara aliran. Ini. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.
Udah ya. Jangan dibawa ke aliran, ya. Jangan. Aku bicara Kristen dalam Alkitab. Itu ada di abad pertama. Bahkan Kristen itu murid Yesus. Kristen itu lahir dari Kristus. Akademi sedikit. Ini ayatnya. Jangan lari ke Protestan ya. Akademi sedikit. Entah mana Kristen yang mana itu kita nggak tahu teman-teman. Ada. Oke, boleh. Ini juga PR untukmu pendeta ya, jangan ngacok-ngacok mulu ya. Anda nggak bilang saya nggak apa kan? Ya, ini PR juga untukmu. Mana dalilnya itu? Kristen yang mana itu? Aduh, saya minta mana Kristennya? Mana? Jangan asal ngomong aja ini pendeta ini. Kau bilang saya apa? Tentang Injil kau tanyakan ke saya. Aduh. Teman-teman, tadi kita bertanya nggak dijawab ya? Mana? Saya bertanya kok nggak dijawab. Mana itu dalilnya? Mana? Anda menanyakan tentang perpecahan 73 golongan kan begitu tuh, tapi nyatanya satu kan, nggak ada kan kayak Kristen kan, abad ini abad itu nggak ada kan. Janganlah kalau ngomong ke pendeta, memalukan pendeta ini menyamakan Islam dengan Kristen. Jangan selalu menyamakan agama Anda dengan agama saya, berbeda. Islam itu walaupun berbeda pendapat, mereka satu. Orang Islam ketika dia berdebat itu mengadu argumen kepintaran, bukan tentang ketuhanan, bukan. Sudah gimana nih orang ini gimana ini? Tadi saya tanyakan nggak dijawab. Pak bawakan apa anti Nokia? Sudah. Kristen yang mana itu? Mana Kristen yang mana? Cobalah cari datanya ke saya. Di mana itu? Kristen yang mana pada abad 1? Di sana itu tidak ada menentangkan tentang abad, nggak ada. Mana abad itu? Mana? Coba. Atau Kristen ortokodok, atau Kristen unitarian, atau Katolik, ya, atau Protestan yang mana ini? Di sana itu yang Bapak tunjukkan dalilnya itu tidak ada menceritakan tentang abad pertama, nggak ada. Mana? Itu yang saya minta. Mana dia? Mana? Jangan kemana-mana tema kita. Yang melantun itu Bapak bukan saya. Saya dari tadi sudah menampilkan data dengan valid ya, tapi dibantah juga kan, ya mau gimana. Sekarang saya juga minta data, mana buktinya Kristen pada abad pertama? Di sana tidak ada menceritakan tentang abad, nggak ada. Pertanyaan saya satu, di mana Anda itu mengklaim pada abad pertama? Sudahlah, bingung saya bingung lah. Saya bertanya satu itu aja, susahnya minta ampun lah. Tadi saya perjelas lagi, Nabi saya juga punya kitab Injil, ya, tapi bukan Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan Anda itu punya kitab Injil, tapi itu bukan pengakuannya dia ya. Pengakuannya dia, oke lah. Iya, boleh. Nah, sekarang silakan Bapak Pendeta jawab pertanyaan saya, mana itu Kristen pada abad pertama ya? Mungkin Bapak Pendeta lupa ya dalam ayat Wahyu ya. Tahu ya? Wahyu tahu ya? Mungkin tentang perang naga ya di surga ya. Nggak apa-apa lah, itu kan diimani ya. Enggak. Ya, ngapain Bapak Pendeta masuk surga kalau masih perang sama naga? Mending Bapak Pendeta masuk neraka aja, ngapain? Ada guna. Bapak ini ibaratnya pingin mencela tentang 72 bidadari, nggak apa-apa. Namanya nikmat Allah itu ya, kita bersyukur. Nah sekarang pertanyaan saya, di surga Bapak nanti ada perkawinan binatang, domba. Nah itu gimana itu? Masa binatang nikah di surga itu gimana itu? Perkawinan anak domba di surga, berarti perkawinan anak binatang ya gitu. Makanya jangan selalu benturkan kepala ke atas meja Pak Pendeta. Sabar, tenang.
Ya, jangan ya di surga Bapak Pendeta itu nanti ada perkawinan anak binatang. Ya itu. Masa di surga binatang nikah gitu, aneh ya. Nah, inilah. Habis itu perperangan kodok lagi itu. Perperangan sama kodok di surga, sama naga juga. Nanti jangan dibilang, ini simbol loh, lemon. Ini perumpamaan loh. Ini inkarnasi loh. Jangan begitu ya. Jangan begitu ya. Saya minta kata Khalid, kenapa di Kristen itu nanti ketika dia masuk surga itu harus perang sama naga? Masuk surga kok ada rintangan? Masuk surga kok ada rintangan? Ini namanya kebotolan. Nggak patut ikut, nggak patut agama seperti itu diikutin. Ada perang naga, perang kodok, nikah binatang, itu nggak patut itu. Nggak patut. Anda selalu menyalahkan tentang perkawinan 7 bidadari. Ya, lanjut. Gas. Buka mute-nya Pendeta. Buka mute-nya. Buka mute. Oke. Aku jujur, aku kasihan lihat kamu loh. Pertanyaanku nggak kamu jawab. Serius loh. Caramu menjawab itu apa? Picik gitu, keji gitu. Saya sudah tunjukkan data loh. Kristen itu apa? Kristen itu siapa? Data loh saya tunjukkan. Kisah Para Rasul 11 ayat 26 bro. Itu Kristen pertama. Itu loh. Itu abad pertama itu ditulis. Abad pertama itu ditulis. Lari kamu ke Kristen Protestan. Hah? Lari kamu ke Kristen Protestan. Ngaco kamu itu. Aku tunjukkan data kamu tolak. Udahlah. Ngapain lagi kita lanjutkan dialog ini? Hah? Ngapain lagi? Karena kamu bilang Islam lebih dulu daripada Kristen, makanya aku kejar. Itu, tapi kalau kamu nggak fair begini, ya kamu berusaha untuk mengalihkan. Ya kita belum selesai di sini. Kamu lari ke perang naga, pernikahan binatang kamu bilang lagi. Itu kamu pelecehan. Bahasanya bukan binatang. Bukan binatang, nggak ada kata binatang di situ. Jangan dikarang-karang. Itu pernikahan anak domba Allah loh. Kamu bilang binatang. Artinya kamu nggak punya etika. Coba ada diksi yang menghina agamamu yang kulakukan, nggak ada. Jangan gitulah. Jangan terlalu picik. Aku udah gunakan data loh. Ini loh. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ada katanya eksplisit hurufiah Kristen. Gak usah kamu tafsir kemana-mana. Itu abad pertama. Kitab Kisah Para Rasul ditulis abad pertama. Diperkirakan tahun 80 sampai 90 loh. Kurang apa lagi itu? Itu data, bukti otentik. Siapa yang menyanggah itu? Katakanlah abad ketiga, oke. Tetap juga kamu kalah. Karena kamu jauh abad ke-7 bro. Ini banyak penonton ini malu. Kamu nggak bisa buktikan bahwa Islam itu lebih dulu dari Kristen. Kamu ucapkan itu tapi nggak ada bukti. Gimana caramu mematahkan dengan menggunakan Kristen Protestan lahir abad ke-16? Aduh, malu-maluin kamu, nggak akademis kamu. Aku pakai data Alkitab, kamu lari ke sejarah Protestan. Aduh. Parah itu, parah. Serius parah. Terus kamu juga nggak bisa tunjukkan Injil yang diturunkan kepada Isa itu Injil yang mana? Tunjukkan Injilnya. Injil yang mana diturunkan kepada Isa itu? Ya, kalau kamu nggak mau jawab, nggak bisa jawab mengenai Islam lebih dulu dari Kristen, itu udah gugur, udah kalah kamu. Kok kamu di perdebatan resmi udah malu kamu tuh. Nah sekarang tunjukkan mana Injil Isa itu. Tunjukkan. Biar jelas. Itu loh. Gimana caramu berdialog begitu? Udah orang tunjukkan data loh. Itu data.
Kalau ada debat resmi pakai narator, aku udah menang itu. Karena data eksplisit gitu kamu tentang loh. Ada kata Kristen dalam ayat itu. Kok bisa kamu tentang? Lari pula ke Protestan. Alkitab tidak mencatat Kristen Katolik, Kristen Protestan, Kristen Syria, enggak. Itu loh, enggak ada itu. Kristen ya Kristen. Tapi kenapa ada Protestan, Katolik? Itu organisasi supaya rapi teratur untuk membedakan kepemimpinan A, B, C, D. Itu organisasi. Tapi pada dasarnya Kristen itu ya satu. Berasal dari kata Kristianos. Itulah dia Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Udah gugur kamu tuh. Mau di pengadilan pun kamu gak menang. Bilang Islam lebih dulu dari Kristen. Mana buktikan? Masa gitu caramu membuktikan? Protestan abad ke-16. Aduh. Kalau kamu gak bisa buktikan, masih pakai dalil itu yang gak jelas begitu, udahlah kita selesai dialog udah. Saya tidak tertarik, nggak akademis. Pak Pendeta, bukan saya nggak akademis. Kamunya mana Kristen abad pertama itu mana? Terima. Itu tadi. Ya, biar saya. Slow, sabar. Pak Pendeta, dengar baik-baik ya. Anda bilang saya pelecehan. Jadi oke, ini saya bukakan datanya ya. Makasih Mbak Eli. Nih, bukakan datanya ya. Teman-teman jaga ujung ya. Ini saya bukakan datanya ya. Pak Pendeta pegangan yang ini menarik ini. Ini tentang surga ini. Tentang surga yang nikah ya. Nih, bukan manusia yang nikah ya, tapi domba ya. Nah ya, ini ya. Ya. Pak Pendeta, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba. Domba manusia kah? Domba ini manusia, bukan binatang. Nah, mungkin saya salah saya ini. Telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Berarti nikah siapa? Domba. Itu Pak Pendeta. Di mana sepelecehan? Di sini kosakatanya anak domba. Domba ini setahu saya binatang, bukan manusia. Ya Pak Pendeta ya. Nah, saya bukan pelecehan. Itu gimana? Tadi kan Pak Pendeta bahas tentang surga kan? Ya saya ikutin cara mainnya. So Pak Pendeta bilang begini, kalau misalnya kamu ini melantun-lantun, kamu udah kalah ini. Ini ngikutin cara kamu. Tahu bahasnya, pas ikutin itu. Orang-orang tahu kok gimana, orang tahu kok, tahu semua tuh. Apalagi mungkin Pak Pendeta lupa, di Islam itu Pak Pendeta, maka saya katakan Islam itu telah ada sebelum Kristen ada. Karena di Islam itu ada 4 kitab. Pertama apa? Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Nih, perhatikannya satu persatu ya. Nih, kayak begini Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta ngomong mulu tapi jarang nampilkan dalil nih. Musa dulu ya. Nih, Musa nih ya. Buka Pak Pendeta soal Baqarah 253 ya. Ini Allah memberikan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini nabi ya, bukan Tuhan ya. Allah memberikan langsungnya. Nih, saya bukakan ya. Nih, kayak gini nih. Buka data nih. Saya katakan Islam itu telah ada sebelum Kristen ada nih. Ya. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagai mereka dan sebagian di antara mereka. Panjangan ya sebentar ya. Nah, setelah mana nih sebentar. Lagi ada yang tinggalkannya berapa derajat dan kami beri kisah putra Maryam berapa mukjizat dan kami perkuat dia dengan Roh Kudus kalau Allah menghendaki saya orang-orang yang telah mereka tidak akan berbunuh setelah terbukti sampai kepada mereka tetapi mereka berselisih maka ada di antara mereka beriman dan ada pula yang kafir kalau Allah menghendaki tidaklah mereka berbunuh-bunuh tapi Allah berbuat menurutnya kehendaknya. Oh sebentar salah sebentar. Oh iya 53 astagfirullahaladzim 53 nih dalilnya ya sabar nih dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu apa memperoleh petunjuk tuh bentar nih Taurat ya habis itu tentang sebentar sebutkan ya Zabur pada Daud ya
Al-Isra 17:55 ya. Sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman dari teman-teman ya, ayat 55 yang saya buka kepada Anda ya. Baik ya, pendeta. Begini nih, karena ini. Nih. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Tuh. Makanya saya katakan Islam itu dulu ada daripada Kristen ada, jauh. Enggak lepel. Enggak lepel Kristen itu lebih dulu ada, enggak lepel. Karena Allah itu memberikan 4 kitab, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kepada Isa, qala inni abadallahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Tuh. Surat Maryam ayat 30 tuh. Nah, itu caranya. Sekarang pertanyaan saya, tidak kamu jawab, Kristen yang mana? Anda katakan organisasi. Berarti Kristen ini organisasi bukan agama. Berarti bukan agama, berarti organisasi. Oh. Pegangan Pak Pendeta, sabar, tenang. Sekarang pertanyaan saya dijawab ya Pak Pendeta ya. Kristen yang mana itu? Apa namanya? Silakan. Yang mana-mana. Tema itu tetap sama itu ya. Kristen yang mana? Ayo, coba. Ya baik teman-teman, saya pikir kalian bisalah menilai ya. Ya, kalian bisa menilai. Kalau kalian nggak bisa menilai, aduh udahlah. Aku nggak mau tahu lagi ya. Atau udahlah, aku pasrah aja lah. Udah kutunjukkan data loh, Kristen mana lagi ditanya. Udah kutunjukkan data Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Jelas di situ Kristen yang pertama di Antioquia disebut. Itu loh, tanya lagi Kristen yang mana. Ngaco kan? Itu Kristen di situ udah nggak ada aliran, nggak usah aliran, nggak usah gerak-gerak mulutmu, ini giliranku. Itu mempengaruhi fokus saja. Udah kamu gerak-gerak tapi nggak kedengaran suaramu, nggak jelas ngomong apa. Itu loh datanya itu Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Tanya lagi Kristen apa, nggak nyambung kamu. Udah jelas-jelas tunjukkan data, tanya Kristen mana, itulah abad pertama. Kisah Para Rasul ditulis abad pertama. Aneh kamu, tanya lagi Kristen mana. Aku perjelas Protestan, Katolik dan lain sebagainya itu organisasi berkaitan dengan kepemimpinan, manajemen, itu sosial, karena gereja itu besar. Itu besar, gereja itu butuh pembagian organisasi. Itu heran aku. Terus caramu menunjukkan Islam itu pertama dari Kristen dengan menggunakan Taurat, Zabur. Tapi oke lah. Mungkin Taurat dan Zabur yang kamu maksud itu beda dengan Taurat dalam Tanak. Mungkin beda ya. Kalau sama, bunuh diri kamu kalau begitu. Beda kayaknya, ya. Taurat yang kamu maksud bukanlah Taurat Musa yang kami kenal. Zabur yang kamu maksud bukanlah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Nah itu mungkin ya. Karena kamu bilang jangan tanya Tanak ke saya, jangan. Tapi faktanya gunakan Tanak. Bukan. Taurat yang kamu maksud sama Zabur yang kamu maksud bukan Tanak, bukan. Kayaknya bukan, cuman mirip aja namanya, seperti Naruto atau Naruto kan gitu. Itu. Kalau sama ya, Taurat yang kamu katakan tadi dengan Tauratnya Tanak atau Zaburnya Mazmur, masa bisa sama begitu? Di mana? Sementara kamu hanya menggunakan kitab sucimu. Kalau memang sama, kenapa dalam Tanak nggak tertulis kata Islam? Ada kata Islam dalam Tanak? Tunjukkan. Jangan cuma klaim sepihak, bilang Taurat, Zabur, tapi versi lain. Gimana itu? Gimana itu bilang Tanak? Nggak usah digunakan. Tapi
gunakan tanak. Ya aku menghibur diri aja bahwa yang kamu jelaskan tadi bukan tanak yang kupegang sekarang, bukan tanak yang dipegang Yahudi, udah beda berarti. Ya Naruto sama Naruto lah begitu berarti. Itu. Nah sekarang kalau memang Islam itu lebih dulu daripada Kristen, siapa Islam yang pertama? Hah? Siapa Islam yang pertama? Tolong jelaskan. Jangan asal ngomong aja. Ya, dunia juga tahu Islam lahir abad ke-7. Kamu bilang Islam sudah ada sebelum Kristen. Ngaco kan kayak gitu. Itu loh. Aneh kalian itu, aneh. Serius aneh sekali. Nama tokohnya mirip-mirip. Ditanya dari mana itu? Nggak jelas lah kalian. Dari mana tokoh-tokoh kalian ini mirip dengan tanaknya Yahudi itu? Dari mana? Ya kecuali kalau kamu bilang namanya sama tapi pribadinya beda. Itu kalau itu kamu bilang ya udah nggak usik. Tapi kalau kamu bilang tokoh yang kamu punya itu ada di tanak adalah sama, berarti kamu harus bisa buktikan dalam tanak ada Islam. Baru aku menyerah. Itu. Kalau memang dalam tanak Yahudi, Yudaisme, Samaria, Kristen, ada kata Islam, loncat aku dari patung Liberty. Menunjukkan Islam itu lebih dulu dari Kristen. Tapi kalau omon-omon, nenek-nenek juga bisa. Tenang. Sabar, Bren, sabar. Tenang, sabar. Kasih minum pendeta. Sabar, tenang. Santai kita pendeta, janganlah marah-marah. Sabar aja, sabar. Kamu yang nggak tenang. Dari tadi ngawur. Saya diam aja. Pendeta marah-marah mulu. Teman-teman, dia nanya ke kita teman-teman. Gerak-gerak tanpa suara. Apa itu? Ya sabar. Ulang lagi. Pendeta ini potong-potong ini. Aneh. Terima. Gak enak ini. Terima. Aduh, kan kalah saya kan. Nih teman-teman ya, jaga ujung ya. Ya, paus. Ini. Pak Pendeta, ya, Nabi Isa itu hidup untuk bangsa Israel. Ya, Pak Pendeta ya. Yesus, ini saya jabarkan ya. Yesus juga hidup di zaman Bani Israel. Seharusnya saya yang bertanya kepada pendeta, di mana orang Yahudi itu pernah berkata kekristenan atau Yesus lah. Tadi kan sudah saya kasih kan tentang ayat tadi kan, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa masuk tuh, wa Isa wa ma utiya nabiyyu namir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Dan zaman Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa itu orang muslim atau artinya orang berserah diri. Nah, kayak begitu cara jabarkannya Pak Pendeta, bukan mulut mulu. Kayak begitu caranya. Caranya tuh kayak begitu. Ya kan? Nah, tahu nggak Nabi Musa itu hidupnya pada zaman Yahudi. Nabi Isa melanjutkan tentang Nabi Musa tadi. Sama dengan Yesus pun juga sama melanjutkan hukum Tauratnya Musa, menubuatkan, bukan meniadakan. Seharusnya saya yang bertanya, di mana itu orang Yahudi atau Yesus itu mengenal kekristenan? Jangan kemana-mana lah. Nanti dibilang pula nanti teman-teman ini kadang-kadang teman-teman ya, Kristen ini tukang framing lah kadang-kadang. Framingnya masya Allah gitu ya, masya Allah gitu. Dia menanyakan kitab kita jabarkan satu persatu, tapi mereka nanya lagi. Tapi dari tadi saya nggak pernah nampak itu ngomong kosong mulu, dalilnya nggak ada. Nah itu. Yang kedua,
Yang mana itu? Kristennya itu apa nama Kristen yang pertama itu? Ya, oke lah, anti Nokia. Apa nama Kristennya? Apakah ada di zaman Yesus itu Kristen Katolik atau Ortokodok? Elah, udah ada? Udah ada, Ortokodok udah ada? Atau Katolik udah ada? Atau Protestan udah ada? Iya, Kristen apa namanya? Abad pertama itu Kristen apa? Ya. Karena apa? Dalam Islam itu begini. Al-Quran itu ibaratkannya menyempurnakan. Bukan adanya Ali Imran ya. Nih. Ini kayak begini Pendeta, buka dari itu begini nih. Nih ya. Ini cocok ini menarik ini Pendeta ya. Nih. Nanti bilang pula, kamu ini nggak masuk akal. Nah, kan nggak enak kita kan. Buka aja nih 3 ya nih. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil. Ali Imran ayat 3 ya. Dan menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil tuh. Kayak begitu tuh caranya. Nah, tadi kan sudah saya jabarkan kan? Nah, jadi tolong dong dijawab pertanyaan saya. Ya, Kristen apa namanya? Abad pertama. Di sana itu tidak ada penjelasan tentang abad. Nggak ada, Pak Pendeta, nggak ada. Makin ini kita bahas, makin lipat tikar semua gereja. Kayak begitu caranya saya menjelaskan Al-Quran saya. Tadi sudah saya katakan, dalam Islam itu ada 4 yang diturunkan kitab: Daud, Musa, Isa, Nabi Muhammad terakhir. Nah, kan saya katakan Islam itu telah ada sebelum Kristen ada, ya. Begitu. Kalau Anda pertanyakan, ya mohon maaf, dalam Al-Baqarah ayat 79 kitab itu sudah dirubah-rubah oleh kaum kafir tuh. Betul. Buka aja. Saya ini apa? Pak Pendeta. Sekarang jawab pertanyaan saya pertama. Di mana orang Yahudi itu menyebut nama Kristen atau Tuhan lah. Yang kedua, di mana Kristen apa namanya abad pertama? Monggo, silakan. Ambil dong. Ini terakhir ya. Ini terakhir Pendeta ya. Ini terakhir ya. Di sebelum itu kita ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Oke, lanjut. Siap. Ya oke lah, kalau memang begitu cara membuktikan bahwa Islam lebih dulu daripada Kristen, ya mau gimana lagi. Tapi saya pikir itu tidak bisa diterima. Karena memaksakan sekali itu namanya itu ya. Memaksakan sekali. Ya. Itu nggak bisa diterima itu. Cara membuktikan. Kamu tolak tanak tapi kamu gunakan tanak. Tapi versi lain kali ya. Bukan tanak itu. Bukan tanak. Tanak itu yang dipegang Yudais. Sekarang Samaria dan Kristen itu tanak, ya. Terus kamu bilang sudah dirubah-rubah. Mana yang asli tunjukkan? Kalau kamu bisa tunjukkan yang asli, loncat aku dari Monas. Serius. Jangan cuma fitnah. Terbiasa. Dari dulu sudah terpola itu. Fitnah-fitnah itu diteruskan terus dari turun-temurun. Itu sudah dirubah-rubah. Itu dirubah-rubah, tapi gunakan kitab tanah untuk mengatakan bahwa baginda telah dinubuatkan. Itu Mahmadim. Oh, apa itu? Gunakan tanah juga. Tolak, sudah dirubah-rubah itu Injil. Tapi ketika ketemu Parakletos, seorang penghibur, nah itu baginda. Aduh, ada ya nubuat baginda di kitab yang dirubah-rubah? Hah? Halo. Kalau tidur jangan terlalu miring, Pendeta Lemon ya. Awas nanti diperas susunya itu ya. Tunjukkan yang asli. Jangan cuma bisa bilang dirubah-rubah. Yang asli mana? Injil Isa tadi pun kamu nggak bisa tunjukkan yang asli mana. Mana Injil Isa? Ya, kalau kamu bisa tunjukkan baru saya salut. Jangan cuma Isa menerima Injil, tapi Injilnya mana?
Masa Allah tidak bisa merawatnya? Masa Allah tidak bisa menjaganya? Mana? Kemana dia sekarang? Ha? Lalu tadi kamu kutip tadi itu, bahwa kitab sebelumnya itu dibenarkan. Mana kitab yang mana yang dibenarkan itu? Hah? Kitab yang mana yang dimaksud? Mana kitabnya? Itu loh. Aduh. Mana kitab yang dibenarkan? Tunjukkan dulu. Ya. Udahlah, kita beralih ke pembahasan inilah. Karena Islam itu nggak bisa kamu buktikan lebih dulu dari Kristen. Masa dengan data seperti itu? Heran saya. Udah. Itu. Mana kitab yang dibenarkan itu? Mana? Mana? Kalian mengimani kitab sebelumnya kan? Kitab yang kamu imani sebelum itu mana? Hah? Apakah kitab yang sekarang yang dipegang Yudaisme, Samaria, Kristen itu yang diimani? Atau ada kitab di luar itu tapi nggak tahu keberadaannya? Apa itu? Sangat disayangkan dialog seperti ini ya. Kalau bisa ya, jembatannya itu luas. Kalau kamu mengakui bahwa tokoh yang ada dalam kitab sucimu sama dengan tokoh yang ada di Israel, itu loh. Harus pakai juga Tanak. Jangan kamu bilang dirubah-rubah Tanak yang sekarang. Kamu tahu nggak manuskripnya? Itu ditemukan tahun 159-an. The Dead Sea Scroll di Lautan Mati itu ditemukan manuskripnya. Berapa ratus tahun? Dari jarak kalian. Tiba-tiba kalian bilang dirubah-rubah. Sampai sekarang mereka pegang, 3 agama pegang nggak berubah. Serius, aku jujur ini. Apa yang dipegang oleh Yudaisme, dipegang Samaria, dipegang Kristen, Tanak itu tidak berubah. Taurat, Nevi'im, Ketubim itu nggak berubah. Hanya saja tafsirnya beda. Nggak berubah. Wih, orang Yahudi bisa marah ini kamu bilang dirubah-rubah. Gimana ini, ngarang bebas kamu itu? Dirubah-rubah. Ya, kamu tanggung jawab kamu. Ya, kalau nggak bisa tunjukkan yang asli, awas kamu. Dirubah-rubah. Konsisten dari dulu Tanak itu nggak berubah. Tafsirnya yang agak beda. Orang Yahudi yang sekarang adalah Yahudi modern. Tidak percaya Mesias sudah datang. Faktanya sudah datang, itu. Tapi isinya sama Tanak itu. Kenapa tidak ada Tanak memuat? Islam tidak memuat baginda. Sementara kalian bilang punya korelasi. Ngaco kamu lihat. Aduh. Oke. Ya udah. Ini terakhir saya kan? Tadi Pak Pendeta pertama kan? Penutupan kan? Silakan terakhir. Ya, suka-suka lah bicara di situ. Ya, buktikan tanpa bukti lah, itu intinya. Mute. Mana Pak Pendeta Yesus kenal Kristen? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Ngelocos mulu, ini nggak ada pembenaran ini. Wah, parah ini, parah. Ini pendeta apa ini? Sabar, pendeta sabar. Tenang. Selagi sabar, ya. Innallaha ma'as sabirin, kan kata Allah kan. Orang yang sabar, manusia yang sabar itu disayang Allah. Kalau di Kristen saya nggak tahu nih, Kristen saya nggak tahu. Nah, ini menarik ini teman-teman. Tadi saya pertanyakan, yang mana itu Kristen yang pernah dikenal oleh Yesus? Nggak ada dalilnya. Ngocos dulu ngedengarkan, saya diam aja. Udah gini saya mana? Ya kan? Tadi sudah saya persamakan, Nabi Isa lahir itu hanya untuk kaum Bani Israel kan? Nah, itu menunjukkan apa? Qala inni abadullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Ya, nih. Kayak begini Pak Pendeta, ya kalau baca kitab itu kayak begini, jangan ngocos mulu, marah-marah mulu, sabar, tenang nih. Sabar Pak Pendeta, nih. Jadi udah tampilkan dalilnya, ya kan? Nah, kalau Anda pertanyakan tentang Injil ini, ya Injil ini memang tidak ada. Nah,
Qala ini abdullahi ataniya kita bahwa ja'alani nabiyya. Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, sama dengan Yesus. Matius 12:15. Yesus pun juga hamba Tuhan. Iya, sabar. Nah, Nabi Isa hamba Allah, Yesus juga hamba Tuhan. Matius 12 dibaca. Matius 12 ayat 15 baca perikopnya, hamba Tuhan Yesus. Nah, di sini kalau Pak Pendeta baca lagi 36-nya nih, ya, 36-nya nih, ya, nih. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza shiratum mustaqim. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Tuh, sama dengan Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya, bukan tiga-tiganya. Satu-satunya, bukan tiga-tiganya. Satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus utusan, Nabi Isa utusan. Nabi Isa diberikan kitab Injil, Yesus pun diberikan kitab Injil. Nah, Yesus dikatakan hamba Tuhan, Nabi Isa pun dikatakan hamba Allah. Ya kan? Sama kan? Nah, jadi apa lagi? Nah, sedangkan Nabi Isa diutus untuk bangsa Yahudi. Yesus untuk siapa? Untuk Kristen kah? Bukan, untuk bangsa Yahudi. Nabi Isa itu melanjutkan nubuatan Musa. Yesus juga sama, melanjutkan nubuatan Musa. Nah, datang Paulus meniadakan. Paham? Ini gimana? Ini menarik nih. Kayak begitu caranya pendeta. Nah, tadi saya pertanyakan apa? Di mana dalilnya Yesus itu pernah mengajarkan kekristenan? Enggak ditampilkan dalilnya mana? Ngerocos mulu tuh. Apalagi yang kedua tadi itu. Kristen apa namanya abad pertama? Ortokodok. Kan bukan ortokodok kan? Katolik. Kan bukan kan? Kristen apa namanya abad pertama? Ingat Pak Pendeta, Protestan itu pada abad 16. Ingat, masa Kristen itu ada pemecahan. Jadi saya katakan, Islam itu ketika berdebat, ya itu adu kepintaran, ya adu keilmuan, bukan adu Tuhan, bukan. Di Islam itu ketika berdebat itu bukan adu Tuhan, adu keilmuan. Beda dengan Kristen, ada denomnya, mohon maaf, si Jehovah, mohon maaf ya, Wanes, Trinitas, Tritunggal, adu Tuhan mereka itu. Yesusmu itu gondrong loh. Nih Yesusmu itu nggak ada loh. Ini bingung. Ya. Itu caranya pendeta, caranya begitu, ya kan? Di Islam itu ketika debat itu adu kepintaran, adu keilmuan. Walaupun ada namanya Muhammadiyah, NU, tetap Tuhannya satu, nabinya satu. Nah, begitu caranya. Beda dengan namanya Tritunggal, Wanes, ya siapa berantem mulu tentang Tuhan. Ya, oke ya. Oke, pendeta mungkin sekian dulu ya. Ya.